Saya ingin menyampaikan pengajaran mengenai satu pribadi dengan 3 jabatan. Tentu sebelum saya menyampaikan pengajaran ini, saya mengajak saudara untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa, kepadamu kami berdoa untuk meminta hikmat agar firman pengajaran pada saat ini dapat kami mengerti, dapat kami lakukan, dapat kami terapkan dalam hidup kami. Pimpin sertai waktu yang singkat untuk saat ini. Terima kasih Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Topik yang saya ingin sampaikan menjadi bahan pembelajaran kita mengenai pribadi yang memiliki 3 jabatan. Di dalam perjanjian lama, ada 3 jabatan yang sangat penting dan signifikansinya di dalam konteks kerajaan Israel yang berada di bawah otoritas pemerintahan Allah. Ketiga jabatan tersebut, pertama, nabi, kedua, imam, ketiga, raja. Nabi mewakili Tuhan Allah, menyampaikan firman, kebenaran, pengajaran dari Allah. Imam mewakili umat manusia untuk orang-orang yang berada di dalam suatu komunitas secara pribadi maupun secara komunal, berdoa, bermohon, meminta belas kasihan, meminta pengampunan, memohon berkat pertolongan dari Allah. Ketiga, raja yang diberikan otoritas untuk menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat. Inilah 3 jabatan yang ada dalam perjanjian lama, berada di dalam kendali dan otoritas dari Allah. Pemerintahan yang mewakili kehendak Allah. Tentunya kita mengerti bahwa dalam perjanjian lama, Nabi hanya berasal dari keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan dilanjutkan di dalam perjanjian lama. Sedangkan imam yang mengatur dan mengelola kehidupan beragama, beribadah, dan membangun spiritualitas berasal dari keturunan Lewi. Sedangkan raja dari mulai Abraham sampai dengan Yehuda dipertegas bahwa yang akan menjadi raja dari keturunan Daud. Nah, ini 3 jabatan yang diurapi, dikhususkan dari Allah. Yang pertama, Nabi mewakili Allah untuk menyatakan kebenaran, menyampaikan nubuat, mengerjakan kehendak Allah. Kedua, imam mewakili umat Allah untuk menyelenggarakan ibadah, menyatakan kesucian dan belas kasihan Tuhan Allah. Raja yang menyatakan keadilan dan kesejahteraan. Di dalam perjanjian lama, seorang nabi bisa berasal dari antara 12 suku dari Israel. Tetapi seorang imam hanya dari suku Lewi, khususnya dari Bani Harun. Dan dilanjutkan dengan keturunan Bani Harun dari Bani Zadok. Sementara untuk raja-raja yang ditegakkan dan dinyatakan Tuhan dari Daud, keturunan Daud. Tetapi kalau kita memperhatikan dan menelusuri perjanjian lama, kita bisa melihat dan membaca dan memperhatikan ada Nabi Musa, ada Nabi Elia, dan ada nabi-nabi besar yang hidup, yang hadir dalam zamannya. Nabi Musa memberikan fondasi dari semua pengajaran nabi-nabi setelahnya, yang menjelaskan dan memberikan pengertian
mengenai hukum Taurat, agar manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, agar manusia berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan alam. Dan melalui pelayanan Nabi Musa, maka semua nabi yang dipanggil, diutus untuk menyatakan kebenaran Allah, memiliki fondasi pengajaran dari apa yang disampaikan Tuhan Allah kepada Nabi Musa. Dan selanjutnya, semua pengaturan kehidupan spiritual, ritual, dan keagamaan sudah dinyatakan Tuhan melalui Nabi Musa untuk kaum Lewi menyelenggarakannya, melaksanakannya di kota-kota di mana keturunan Israel menerima warisan dari janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenyataannya, raja-raja yang hadir dan ada di dalam sejarah Israel, ternyata ada banyak yang melakukan kejahatan kepada Tuhan, baik dengan sengaja melakukan pembunuhan atau melakukan perzinahan rohani dengan menyembah berhala, Baal, Asitoret, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi prinsip pengertian bahwa nabi, imam, raja dalam sistem teokrasi yang mewakili pemerintahan Allah merupakan dasar dari apa yang akan dinyatakan Tuhan pada waktu Ia hadir dalam kehidupan manusia untuk menebus umat pilihannya sesuai dengan ketentuan yang Tuhan nyatakan. Seorang murid bernama Petrus menyampaikan jawaban dari pertanyaan Tuhan Yesus. Siapakah Yesus? Di dalam Injil Matius pasal 16, Petrus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dinyatakan demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias dinantikan oleh banyak orang, oleh orang Israel, dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Mesias yang memberikan kemenangan atas dosa, memberikan kelepasan atas belenggu kejahatan, memberikan damai sejahtera. Mesias artinya yang diurapi. Kalau di dalam perjanjian lama yang diurapi ada 3 pihak dan berbeda pribadinya, nabi, imam, raja. Seorang raja tidak bisa menjadi imam. Seorang nabi bisa memiliki jabatan raja, tetapi raja tidak bisa memiliki jabatan imam. Hal yang menarik di dalam Injil Matius, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dari Allah. Dia anak Allah. Jadi kemesiasannya ada pada diri Yesus secara pribadi. Pribadinya yang dinyatakan bahwa dia anak Allah. Pengakuan Petrus ini bukan berasal dari keaslian, pengertian, pengenalan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah sendiri. Pribadi yang memiliki 3 jabatan, sekaligus pada pribadi itu hanya satu dan satu-satunya, yaitu Yesus. Jadi, Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang di dalam keberadaan dirinya sebagai anak Allah, dia pribadi yang menyatakan kemesiasannya. Yesus adalah nabi di atas segala nabi yang mengutus para nabi dalam perjanjian lama. Yesus adalah imam besar agung yang menyatakan keimamannya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dan sampai selama-lamanya. Bahkan kitab atau surat Ibrani menunjukkan keimaman Yesus Kristus sebagai imam besar agung, satu-satunya. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja, raja alam semesta, raja anugerah. 3 jabatan pada pribadi Yesus. Mengapa bisa terjadi? Karena dia anak Allah. Keanakannya bukan dari
keberadaannya sebagai manusia. Keanakannya berasal, bersumber daripada dirinya, kekal untuk selamanya. Jadi, pendapat pemikiran dari orang yang tidak diberikan anugerah, tidak diberikan kehidupan yang baru, tidak diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, tidak akan pernah tahu, tidak pernah mengerti, dan tidak akan pernah yakin bahwa Yesus Kristus anak Allah pada dirinya dari kekal sampai kekal. Keanakan pada diri Yesus bukan dari waktu Yesus inkarnasi dan menjadi manusia. Keanakannya dari kekal sampai kekal. Dalam keadaan keanakannya ini, Petrus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Kemesiasan Yesus, satu pribadi, tiga jabatan. Tidak ada satu orang pun di jagat raya ini sepanjang zaman, segala abad, di segala tempat yang menyatakan bahwa dirinya Mesias yang dari Allah. Ada yang mengaku, tapi itu penipu. Ada yang menunjukkan diri, tapi itu pembohong. Dan ada yang merasa dirinya adalah yang diurapi, tetapi kenyataannya si jahat. Sementara kalau kita menelusuri keberadaan pribadi Yesus Kristus, tiga jabatan, Nabi, Bapa mengutus anaknya, dan inkarnasi menjadi manusia. Pada diri pribadi Yesus ada natur kemanusiaan. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia utusan untuk menunjukkan keberadaan Bapa, keberadaan dirinya, keberadaan Roh Kudus, untuk mengerjakan ketetapan yang telah ditentukan pada diri Bapa, Anak, Roh Kudus. Ia pada dirinya menyatakan kenabiannya, menyatakan tanda kenabiannya, menunjukkan pengajaran, dan menggenapkan seluruh apa yang sudah disampaikan Nabi Musa dan Nabi Elia dan nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama. Baik itu 4 nabi besar maupun 12 nabi kecil. Di luar semua yang diajarkan Alkitab, tidak ada nabi lain. Jadi, di dalam Yesus Kristus, kenabian itu final. Kenabian Yesus itu sempurna mutlak. Apakah setelah Yesus ada nabi yang lain? Jawabannya ada, tapi disebut nabi palsu. Ada, tapi nabi yang bukan berasal dari utusan Allah. Bisa dari si jahat, bisa dari kemanusiaan. Satu-satunya nabi yang terakhir, yang sempurna, yang menunjukkan dan menyatakan dan mengajarkan kebenaran hanyalah Yesus Kristus. Menggenapkannya seluruh hukum yang dinyatakan dalam perjanjian lama, menerapkannya dalam kehidupannya. Kenabian Yesus jelas yang mengajarkan kebenaran, baik secara pribadi maupun secara komunal, baik di sinagog, di bait Allah, di tempat-tempat umum, maupun secara khusus kepada para muridnya. Nah, kenabian Yesus inilah yang menyelesaikan semua apa yang diajarkan dalam perjanjian lama, dan sebagai pusat dari pengajaran para nabi di dalam perjanjian lama. Setelah itu, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan Tuhan. Kalau ada yang mengaku, maka pastilah bukan nabi yang diutus oleh Allah. Jadi hanya satu dan satu-satunya nabi di atas segala nabi. Kalau begitu, nabi-nabi perjanjian lama, entah itu Musa, entah itu Elia, entah itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan 12 nabi lain, itu siapa yang mengutus? Bapa, dan di dalam melalui Yesus Kristus anaknya. Dengan kata lain, Yesus mengutus para nabi di perjanjian lama. Yesus menyatakan kekuasaan, otoritas, dan kekuatannya. Karena itu, kenabian Yesus adalah kenabian yang menunjukkan kerajaan Allah, kebenaran, keadilan, kesucian. Ketika Yesus menyatakan pengajarannya, baik secara pribadi dan komunal, ada setidaknya tanda-tanda kenabiannya. Selain mujizat yang dinyatakan lebih dari 33 kali,
Bahkan Yesus Kristus menghidupkan kembali 3 orang yang sudah meninggal. Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan anak dari seorang perwira. Ketiga orang itu dihidupkan kembali. Dan Yesus sendiri berada di dalam kondisi yang pernah mengalami kematian dan bangkit dari kematian, dibangkitkan dan hidup untuk selamanya. Tidak ada seorang nabi yang pernah membangkitkan, menghidupkan kembali manusia seperti Kristus. Tidak ada seorang nabi atau seorang rasul yang telah bangkit dari kematian. Dia adalah nabi di atas segala nabi. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi, kalau Musa membangkitkan 1 kali, Nabi Elia membangkitkan 1 kali misalnya, Nabi Elisa 1 kali, selalu membangkitkan orang yang sudah meninggal atau yang menghidupkan kembali orang yang meninggal, menggunakan dan memanggil nama Yahweh, Tuhan. Yesus langsung memanggil nama Lazarus, langsung memanggil nama anak muda dari kota Nain, lalu memanggil atau menyatakan kehidupan kembali dari seorang anak dari perwira. Jadi, kuasa, otoritas, kekuatan dari kenabian Yesus terbukti, terwujud, nyata jelas. Tidak ada lagi seperti dia untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Bagaimana dengan ada orang yang berkata, saya punya keyakinan dan ada nabi lain selain Yesus? Memang ada nabi lain, bahkan Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya. Ada nabi palsu setelah kematian, kebangkitan, kenaikannya. Antara kenaikannya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai nanti kedatangannya, akan berdatangan dan akan hadir nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu itu tidak terpungkiri, tidak dapat dipungkiri. Kenyataannya memang ada nabi-nabi palsu yang merasa diri utusan Allah, yang merasa diri itu dia yang paling hebat. Jawaban Alkitab, tidak ada nabi lagi. Yang ada finalitasnya hanya Yesus Kristus. Jadi, kita sebagai orang Kristen tidak lagi mempercayai ada nabi lagi yang baru. Sudah tutup, sudah final di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita meyakini itu. Dan memang faktanya tidak demikian. Bagaimana dengan rasul-rasul? Apa bedanya nabi dengan rasul? Nabi menyatakan kedatangan Kristus, menubuatkan kehadiran Kristus, mengajarkan apa yang disampaikan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia tentang keberadaannya. Rasul-rasul hanya dipilih oleh Yesus 12 untuk menjadi utusan. Rasul-rasul, jabatan rasul ditentukan oleh Tuhan Yesus. Tidak diteruskan, diturunkan lagi kepada yang lain. Hanya 12. 11 yang setia dan 1 diangkat pada waktu keberadaan daripada rasul yang sudah dipilih itu menjual Yesus dan mati bunuh diri, lalu diangkat Matias, kemudian dipilih, ditentukan lagi 1 rasul lagi namanya Paulus. Jadi kalau kita mau hitung, ada 13 rasul yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. 1 sebelum turunnya Roh Kudus melalui sidang para rasul, 1 dipilih oleh Tuhan Yesus setelah Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan 11 ditentukan dipilih oleh Tuhan pada waktu Yesus melayani dan mengalami penderitaan sebelum kematian dan kebangkitannya. Apakah ada rasul lain? Tidak ada. Kalaupun ada yang mengaku, itu pasti rasul palsu. Jadi, sudah berhenti. Tidak ada lagi jabatan nabi. Rasul sudah tidak ada lagi. Dan rasul punya tugas, yaitu memproklamasikan pribadi dan karya Mesias, pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi rasul pada keadaannya yang ditentukan pada dirinya memproklamasikan, mengajarkan, menjelaskan tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, maka diketahui dengan jelas keberadaan daripada kenabian Yesus. Nah, bagian yang kedua adalah imam. Imam, pribadi Yesus memiliki jabatan keimaman. Dalam konteks perjanjian lama, imam harusnya dari suku Lewi.
Tetapi keimaman Yesus bukan berakar dari suku Lewi, tapi dari Melkisedek, seorang raja, seorang imam yang menyatakan kehadiran keimaman ketika Abraham memberikan 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Jauh sebelum ada pengaturan tentang keimaman di dalam apa yang ditulis oleh Musa, apa yang diikuti oleh para orang Israel dari suku Lewi, sudah ada keimaman dari Melkisedek. Nah, Yesus keimamannya berdasarkan pada hal tersebut. Karena kalau dia dari sisi Lewi, maka tidaklah dapat diterima. Kalau kita membaca kitab atau surat dari Ibrani, maka kita dapat menelusuri keimaman Yesus Kristus. Dia menyatakan dirinya. Dia melayani, berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk setiap orang yang dilayaninya. Bahkan ketika ia diperhadapkan dengan Pilatus, dengan Herodes, dengan para penjahat atau orang-orang yang mengadilinya di atas kayu salib, Yesus pun menyatakan keimamannya. Keimaman Yesus tidak berhenti pada waktu Yesus berada di antara manusia. Keimaman Yesus sampai dia naik ke dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Bapa, Imam Besar Agung. Keimaman Yesus adalah sebagai pengantara, sama seperti keimaman dalam Perjanjian Lama. Hanya imam-imam Perjanjian Lama dan imam-imam besar dalam Perjanjian Lama bergantian karena meninggal, bergantian karena memang ada waktu dan durasinya. Tetapi keimaman Yesus, keimaman yang kekal selama-lamanya, disebut sebagai Imam Besar Agung. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa untuk umatnya, berdoa untuk gerejanya, berdoa untuk orang-orang yang telah ditentukannya, membela umatnya, dan berada di sebelah Bapa untuk mewakili kita, umatnya. Dan bersyukur karena tidak ada seorang pun yang bisa dan pernah bersama-sama untuk menyatakan doa kepada Bapa secara sempurna dan selamanya. Yesus Kristus bagi orang Kristen adalah Imam Besar Agung. Sebagai orang Kristen, kita tidak mendoakan Yesus Kristus. Tidak perlu mendoakan dan tidak usah dan tidak boleh mendoakan Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia imam besar kita. Bukan kita yang mendoakan Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus yang mendoakan umatnya. Kalau kita lihat ada orang yang mempercayai keselamatan, hidup, jasa baik, minta didoakan oleh katanya orang yang hebat dan baik, tetapi Yesus Kristus, dia sempurna sebagai Imam Besar Agung. Menyatakan pengampunan Allah, menyatakan kemurahan hati Allah, menyatakan belas kasihan Allah, dialah Imam Besar Agung. Satu kali untuk selamanya. Itulah penggenapannya. Sehingga ketika kita berdoa, Yesus membawa doa kepada Bapa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus menyempurnakan dan membawa doa itu. Jadi tidak ada pengantara lain, hanya Yesus Kristus Imam Besar Agung. Jadi ketika dia dalam keadaannya sebagai manusia, murid-muridnya diajari berdoa yang benar. Jangan berdoa untuk aku, berdoa kepada Bapa, menyembah Bapa. Jadi selama-lamanya murid-murid Yesus tidak pernah berdoa untuk Yesus supaya diterima di sisi Bapa. Tidak demikian. Justru sebaliknya, karena Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung, dia berdoa untuk murid-muridnya, menopang, memelihara, menjaga murid-muridnya. Diajari oleh Yesus ketika dia dalam keadaannya sebagai manusia dalam pelayanannya. Tentu ini sesuatu yang penting untuk dimengerti. Jadi keimaman Yesus adalah keimaman yang sempurna mutlak. Apakah ada keimaman lain? Tidak ada lagi. Nabi-nabi pun didoakan oleh Yesus Kristus. Raja-raja pun didoakan oleh Yesus Kristus. Bahkan imam-imam besar pun diurapi oleh Yesus Kristus. Itu Imam Besar Agung. Yang ketiga, Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia yang mengatur alam semesta. Melalui Yesus Kristus segala sesuatu ada dan diciptakan.
Melalui Yesus Kristus segala yang ada yang diciptakan itu ditopang, dijaga, dipelihara. Dan melalui Yesus Kristus, dia Raja yang menyelamatkan, Raja yang memberikan anugerah. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata itu miliknya, karena dia Raja. Regnum potentiae. Dia Raja semesta alam, Raja atas bumi ini, Raja atas umat manusia, Raja atas gerejanya, Raja atas setiap pribadi orang-orang Kristen dimanapun berada. Karena dia memang Raja. Dia bukan dijadikan Raja, tapi dia adalah Raja. Itu sebabnya ketika Yesus inkarnasi dan dia dilahirkan oleh Maria sebagai manusia, tidak ada bayi disembah sebagai Raja. Hanya satu dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang Majus datang, lalu kemudian menyembah Yesus, Raja. Bahkan Herodes diberitahu, apakah kamu tahu ada raja yang baru dilahirkan? Jawabannya, tentu Herodes bingung, kok ada raja yang dilahirkan? Biasanya raja, kalau sudah cukup waktunya, kemudian diberikan jabatan raja. Tapi Yesus Kristus adalah Raja. Raja anugerah. Dia yang berdaulat dan dia yang menegakkan seluruh kerajaan. Nantinya pada suatu ketika dia datang kembali, maka setiap orang akan diadili olehnya. Raja di atas segala raja. Siapapun akan diadili oleh Yesus. Entah dia nabi, entah dia rasul, entah dia pendiri gereja, entah dia misionari, entah dia pendiri agama, pemimpin dunia, para pendiri kepercayaan, orang-orang hebat dalam filsafat, orang-orang hebat di dalam budaya, semua orang, tiap-tiap orang akan diadili oleh Raja yang adil. Dan hanya yang menjadi warga kerajaannya yang mendapat anugerah, yang mengalami anugerah, yang menikmati anugerah. Jadi ini penting. Jadi Raja di atas segala raja. Adakah yang menjadi raja? Banyak. Banyak. Pergantian. Sebuah kerajaan entah di barat, entah di timur, entah di Asia. Banyak kerajaan dan ada rajanya. Turun-temurun atau terjadi sebuah kudeta atau pemberontakan atau perampasan atau apapun, pasti ada raja. Dan tentunya dalam iklim demokrasi ada pemilihan presiden atau pemilihan perdana menteri dan sebagainya. Jadi ada yang memimpin sebuah negara. Itu pun diangkat dan diberhentikan oleh Raja semesta alam. Dan semuanya nanti akan diadili dan mendapatkan keputusan pengadilan. Kalau setiap orang diadili dengan keadilannya, kebenarannya, kesuciannya, tiap orang yang bukan warga kerajaan sorga, yang bukan milik kepunyaannya, maka tiap orang itu akan mendapatkan penghukuman. Tetapi mereka, saya dan saudara yang percaya, karena anugerah Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, berdasarkan firman Tuhan, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang mendapatkan dan menikmati anugerah. Raja semesta alam akan datang kembali. Terminologi yang dipakai adalah Maranatha. Jadi, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semua lidah, semua lutut akan mengaku Yesus Kristus adalah Raja. Tidak ada seorang pun yang tidak berlutut, tidak ada seorang pun yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Ada yang terpaksa mengakui Yesus adalah Raja, tentu orang-orang yang ditentukan binasa. Tapi ada orang-orang yang berlutut menyembah Yesus adalah Raja dengan penuh sukacita. Dengan demikian, maka 3 jabatan pada satu pribadi hanya dari ajaran Alkitab yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kalau demikian, apakah ada lagi yang disebut Mesias? Jawabannya tidak ada. Alkitab tidak menunjuk satupun yang disebut Mesias. Memang Yesus mengatakan bahwa ada Mesias-Mesias palsu. Maksudnya, ada yang mengaku-ngaku nabi padahal penipu, pembohong, pendusta. Ada yang mengaku-mengaku imam, padahal masih dalam kondisi keadaan situasi berdosa. Ada yang mengaku raja, tapi tidak berdaulat atas alam semesta ini. Maka mereka atau oknum-oknum tersebut disebut sebagai Mesias palsu.
Nah, tentunya orang Kristen menerima dengan sungguh firman Tuhan ini yang teruji ribuan tahun. Bukan hasil jiplakan, bukan hasil dongengan, bukan hasil isapan jempol. Apa yang ditulis dalam seluruh pengajaran Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat dibuktikan dalam sejarah, arkeologi, kehidupan, dan kenyataan. Memang Alkitab tidak menceritakan seluruh peristiwa di alam semesta ini, di atas bumi ini, dalam sejarah manusia. Tetapi di dalam seluruh peristiwa yang ada, untuk menunjukkan keberadaan Yesus Kristus, Mesias yang datangnya dari Allah. Lalu bagaimana kita menanggapi atau memiliki sebuah pengertian ini? Tentu, kalau kita mau telusuri, karena dia adalah Mesias dari Allah, dalam keadaannya manusia, dan dalam keadaan yang ilahi. Dalam keadaannya manusia, namanya manusia. Pada abad pertama Masehi, apakah ada yang pernah mencoba melukiskannya atau menuliskannya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena tidak terlalu penting. Tetapi kalau ada orang yang mau mencoba mengungkapkan, merefleksikan keadaan Yesus dalam keadaannya manusia, itu bisa beragam. Bisa karena bisa dilihat konteksnya. Oh, di Asia Timur kuno, di wilayah tanah Kanaan, tanah Palestina, di wilayah Israel, ada sesosok yang menunjukkan keberadaan Yesus. Bisa ditulis, bisa dilukis, bisa dijelaskan. Tapi itu tidak terlalu penting. Memang ada orang yang seperti Leonardo da Vinci atau orang-orang lain yang punya kemampuan dan punya kapasitas melukis. Tapi itu tidak menjadi hal penting. Itu sebabnya keberadaan Yesus Kristus dalam keadaan yang ilahi, yang roh adanya, itu tidak mungkin ada lukisannya. Namanya juga roh. Tetapi kalau dalam keadaannya manusia, bisa jadi. Ada yang melukis mirip dengan orang-orang di Asia Timur. Ada yang melukis mirip seperti orang-orang di Eropa. Ada yang melukis mirip dengan orang-orang yang ada di Asia Barat atau wilayah daerah Israel, orang Yahudi dan sebagainya. Itu tidak memberikan identifikasi bahwa itulah gambar Yesus. Namun, secara historis, sudah ada yang menuliskan kehadiran Yesus Kristus. Yosebus, Tacitus, orang-orang yang bukan Kristen, untuk menunjukkan bahwa Yesus memang konkret, real ada. Tetapi, ada orang yang mengaku, oknum, atau sebanyak orang, mengaku pada waktu itu hidup, pada zaman dulu hidup seperti ini, seperti itu, tetapi tidak ditunjukkan bukti sejarah, bukti historisnya, bahwa itu memang ada, memang itu terbukti, oknum itu ada, tidak ada yang menunjukkan, kecuali kalangan sendiri. Karena itu, tentunya kita bersyukur bahwa memang pernyataan-pernyataan Tuhan, bahwa dia adalah Mesias, dinyatakannya. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 17, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Puji Tuhan. Mengapa? Karena memang kita, orang percaya, tidak bisa dan tidak mungkin bisa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dari Allah, dia adalah anak Allah. Tidak mungkin itu dari kemampuan dan kapasitas manusia, tetapi dari Allah sendiri. Jadi kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini, maka kita sungguh bersyukur. Nah, apakah yang dimaksud dengan Yesus itu anak Allah? Nantinya silakan ikuti terus pembelajaran kita yang ada di dalam live berikutnya. Jadi untuk bagian ini saya sudah memberi penjelasan pengajaran mengenai pribadi Yesus Kristus, anak Allah Sang Mesias. Mesias satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan menolong saudara yang membaca firman. Silakan saudara membaca firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Silakan saudara memperhatikan tiap ayat, tiap keseluruhannya, teks dan konteks tiap bagiannya. Jangan baca di luar Alkitab untuk mengenal pribadi dan karya Yesus Kristus. Mengapa? Pertama, itu bukan sumber utama.
itu tulisan manusia. Kedua, kalau kita membaca dan mempelajari pribadi dan Yesus Kristus di luar Alkitab, itu bukan firman Tuhan. Pastinya ada tambah sana, tambah sini, kurang sana, kurang sini, dan tidak menggambarkan keberadaan yang sejatinya dari pribadi Yesus Kristus. Ketiga, siapa yang menulis? Apakah orang percaya? Apakah penipu? Apakah pembohong? Atau kelompok tertentu, komunitas tertentu? Tidak diyakini. Karena itu kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Kalaupun orang Kristen punya buku-buku agama, buku-buku teologi, buku-buku devosi, buku-buku khotbah, harus bawa kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Kalaupun orang Kristen mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik itu sejarah, baik itu budaya, baik itu sains, baik itu humaniora, semuanya harus berada di bawah otoritas firman Tuhan. Semuanya menjadi support system untuk menunjuk kepada kebenaran yang diwahyukan secara verbal ini, secara khusus ini, untuk mengenal Kristus. Jadi kalau saya, saudara, belajar berbagai ilmu pengetahuan, apapun dari kebenaran Allah, dari apa yang diciptakan Tuhan, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Kembalikan itu di bawah otoritas firman Tuhan. Sehingga kita tidak menambah, tidak mengurangi pengenalan kita akan pribadi dan karya Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau ternyata ada banyak orang yang menafsir berbeda? Ya, tentu kita perlu pipi dan Roh Kudus, perlu membaca secara menyeluruh, penting memahami teks dan konteks, penting memperhatikan bagian-bagian yang utama, lalu semua tafsir, semua pengertian itu dikembalikan. Dan tentunya tidak semua yang ada di alam semesta ini, yang di dalam sejarah manusia peristiwa-peristiwa itu bisa dicatat di dalam Alkitab. Tetapi prinsip, pengertian, pemahaman tentang pribadi dan karya Yesus Kristus sudah lengkap di dalam Alkitab. Scripture, interpret Scripture. Dengan demikian, kita mesti tekun membaca, mempelajarinya. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Ya tentu tiap hari kita harus baca, lakukan, ngerti. Baca, lakukan, ngerti. Sampai sempurna, tentu sampai akhir hidup kita. Apakah ada yang bisa menafsir sempurna firman Tuhan? Setahap demi setahap akan ada yang menjelaskan secara komprehensif. Itu sebabnya ketika kita mau membaca, menelusuri firman Tuhan, lalu kita mengenal pribadi dan karya Yesus Kristus, lalu menelusuri bagian-bagian pentingnya, tetapi ada yang menafsirnya berbeda, kita baca lagi tafsiran yang bertanggung jawab. Entah itu dari pemikiran-pemikiran bapak-bapak gereja, pemikiran para teolog, para misionari, lalu dibandingkan, dipelajari sedemikian rupa, sehingga memberikan kepada kita penjelasan yang utuh. Karena itu, kalau kita hanya membaca menurut orang, tetapi kita tidak membaca sendiri, maka kelirulah kita. Siapa yang dapat kita baca, kita pelajari dari tafsiran itu ada banyak di dalam konteks zaman sekarang. Di dalam konteks zaman sekarang, kita bisa searching, kita bisa cari apa yang dikatakan oleh Athanasius, apa yang dikatakan oleh Agustinus, apa yang dikatakan oleh Jerome, apa yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, bagaimana penafsiran dari John Calvin, Martin Luther, Zwingli, lalu kita lihat tafsiran dari Kuyper, Abraham Kuyper, atau tafsiran lain, kita baca, kita pelajari. Jadi kalau kita nggak pernah baca tafsiran-tafsiran itu, dan hanya katanya, pasti kita hanya mengetahui sekilas saja. Maka perlu belajar. Siapa yang bisa belajar? Semua orang punya kesempatan belajar. Apalagi di zaman sekarang ini. Mau baca tentang tafsiran siapa? Athanasius, tentang siapakah Yesus. Kita bisa baca tulisannya. Lalu kita bisa bandingkan, kita pelajari. Oh, ini nggak cocok. Ini cocok, ini tepat. Bagaimana tafsiran daripada orang-orang yang di zaman itu? Misalnya pemikiran daripada siapa di zaman itu? Misalnya Arminius atau Arius, atau pemikiran dari orang-orang yang ada di saat itu. Kita bisa lihat, telusuri, ada banyak buku. Memang ada yang ditulis dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ya, kita bisa membaca dan bisa minta tafsiran dan terjemahan. Dengan kita membaca banyak, kita makin sadar betapa limpahnya firman Tuhan dan betapa pentingnya untuk membaca Alkitab. Jadi, pertama,
Supaya kita mengenal Kristus Yesus adalah Mesias, bacalah Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab itu secara terus-menerus, berkelanjutan dari hari ke hari. Setidaknya 1 hari 6 pasal. Kemudian bacalah tafsir dan buku-buku teologi, sistematika, prinsip yang bertanggung jawab, yang teruji imannya. Misalnya buku tafsiran dari Agustinus, dari John Calvin, dari Martin Luther, dari Zwingli, atau siapa yang betul-betul memiliki tanggung jawab yang solid penjelasan pengertiannya. Ketiga, banyaklah belajar berbagai ilmu pengetahuan. Jikalau kita memang ahli di bidang fisika, kimia, biologi, kita ahli di bidang ekonomi, politik, budaya, kita ahli di bidang berbagai pengetahuan lain, pelajari itu dan kuasai dan perhatikan. Lalu kita pelajari, kita lihat di mana otoritas Kristus menyatakan yang ini benar dan yang ini salah. Sekali lagi, harus komprehensif. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Petrus, pengakuan ini tidak berhenti di situ. Nanti dijelaskan setahap demi setahap, dan akhirnya kita bisa mengatakan, ya, benar, engkaulah Mesias, anak Allah. Siapakah dia? Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara, menolong kita sekalian untuk tekun belajar, tekun membaca firman, dan tidak hanya tahu atau mengerti, silakan menjadi pelaku firman. Karena Tuhan mengendaki orang Kristen tidak hanya menjadi pendengar, juga tidak hanya menjadi orang yang pintar dan mengetahui, tapi menjadi pelaku firman. Lakukan setiap hari, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sukacita. Kiranya Tuhan menolong, memberkati saudara.